Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zarusti. Apa Iya, kabarnya Ustazah? insya Allah baik. Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya? Mama sehat? Alhamdulillah sehat. Ustazah sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat Ustazah, terima kasih ya. Oke, Ah, baik Ustazah, sesuai dengan jadwal hari ini kita akan melakukan coaching ya Ustazah. Insya Allah sekitar 20 atau 30 menit. Apakah Ustazah mm-mm. ada waktu atau ada agenda setelah Ada. ini? Emang sudah disiapkan untuk coaching ini, ada Oke, waktu. Masya Allah. Oke, terima kasih ya Ustazah. Baik, Ustazah hari ini kita akan coaching terkait pembelajaran online ya. Kemarin ya kita sampaikan ya Ya, terkait benar pembelajaran sekali. online. Mm-mm. Oke, baik. Ustazah boleh disampaikan silakan apa tantangan yang mungkin Ustazah hadapi selama pembelajaran online ini, atau mungkin ada progres atau apa yang Ustazah hadapi ketika pembelajaran online. Silakan Ustazah. Mm-mm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Zarusti yang sudah memberikan waktunya untuk Sama-sama saya Ustazah. melakukan posting ini. Jadi memang sebenarnya ini momen yang benar-benar saya tunggu ya, karena kalau nggak Mm, sama Ustazah kemana lagi gitu mau nggak gitu ya Ustazah. nah, meluapkan problem-problem selama pandemi ini. Oke gitu, kita pada Ustazah. Mm. Ya, karena pandemi ini emang benar-benar suatu yang datang tiba-tiba dan tanpa persiapan gitu kan ya. Karena Iya. nggak ada pernah kita dapat materi pembelajaran waktu kuliah ataupun sebelum-sebelumnya gimana sih cara ngadapin apa keadaan atau menghadapi pembelajaran yang benar-benar nggak akan pernah terbayang sama kita bahwa ini akan terjadi gitu kan. Jadi Iya. benar-benar merabah belajarnya ini benar-benar Mhm, merabah dari awal misalnya nggak ngerti Zoom, mhm, dari nggak ngerti gimana cara buat schedule Zoom ini. Jadi gini, iya. pas selama pandemi yang terhitung Maret ini nanti mungkin udah hampir 1 tahun ya Zaya Iya, kita betul belajar Ustazah. daring gitu. Mhm, Bagi saya pribadi itu saya belum belum menemukan gimana ya yang benar-benar oh ini pas loh. Nah, kebetulan saya kan guru BK Zah. mmm, Jadi BK itu tidak akan gimana nggak dapat feel-nya kalau memang konseling itu tidak ini apa apa tatap istilah muka itu tatap ya muka, tatap face to muka face gitu gitu ya? face to face ya benar sekali Heeh, nggak ya nah ya kita nggak bisa lihat raut muka kan kadang kejujuran siswa itu kan lihat dari mata dia dari mhm, gestur tubuhnya menjawab kita seperti itu dan mhm, menurut saya dengan daring ini benar-benar saya itu kesulitan untuk menemukan mengetahui siswa ini jujur nggak sih menjawabnya gitu kan kadang mhm, kan kita kan siswa itu udah pandai juga mereka bermain drama mhm. menyembunyikan Anak SMA ya kebenaran. udah pandai semua Iya, ya? benar sekali mereka kan. Jadi saya pribadi ini lebih lebih ke saya mengkonseling siswa secara daring itu saya belum menemukan kan cara tepatnya karena kan paling via telepon gitu kan nanya Mhm, masalah yang paling sering saya hadapi ini Ustazah selama mhm, daring ini adalah uh, siswa itu banyak sekali yang tidak masuk di Zoom gitu kan mhm, mhm. kendalanya itu oke kalau seandainya kendalanya sinyal mungkin kami masih bisa untuk uh, oke lah gitu masih bisa Iya, dimaafkan karena itu di luar dari kesalahan siswa itu sendiri tapi ini banyak kan mereka itu yang karena ya bisa dikatakan karena tidurnya terlalu malam karena kan udah mhm, berkata HP itu udah menjadi alasan dia ke orang tuanya untuk mhm, belajar padahal sebenarnya enggak gitu jadi tidurnya mhm, malam sehingga pas kami kan di sekolah ini ada MK gitu kan jadi MK itu jarang masuk kemudian setoran mhm, enggak juga pembelajaran tuh kalau masuk Zoom juga dia enggak aktifkan kamera sama dipanggil-panggil nggak nyaut mhm, seperti itu itu kan yang oke kalau sekali 2 kali ini gurunya pasti udah setiap misalnya setiap pembelajaran nggak pernah hadir atau nggak apa dia reaktif nggak proaktif saat dipanggil saat pembelajaran di Zoom itu kan mhm. membuat siswanya jengkel karena kan jadi membuat siswa jengkel membuat gurunya jengkel Gurunya, juga heeh. jadi kan mau tidak mau guru itu pasti ngadunya kalau nggak ke wali kelas ke BK gitu Iya, kan heeh. jadi bagi saya itu sebenarnya kayak bagi saya pribadi benar-benar terhambat sekali di pembelajaran daring ini karena pengennya itu memang manggil siswanya apa sih masalahnya kayak gitu kan Heeh, jadi apa siswanya emang bosan dengan pembelajaran mhm. daring atau apa Bisa karena jadi ya? jadi saya belum bisa nemukan konseling yang tepat di daring ini Zaza melalui Oke, melalui Zoom pun ya kalau heeh, pas lagi video call iya iya tapi besoknya ngulang lagi kayak gitu kebingungan mmm, sendiri sebenarnya saya untuk konseling secara
daring ini gitu. Oke, iya Ustazah, betul banyak sekali ya tantangannya kalau belajar online ini, apalagi di awal kita harus pengkondisian, terus segala macam ya. Sejauh ini apa saja yang sudah Ustazah lakukan nih untuk apa ya namanya, mengatasi permasalahan-permasalahan tadi yang tantangan-tantangan Ustazah tadi, apa saja yang sudah Ustazah lakukan untuk itu? Kalau lakukan pasti setiap ada guru misalnya wali kelas lah, karena kan pertama guru apa ke wali kelas dulu tahapannya kan. Nah kalau Ya. wali kelas sudah ke saya tuh pasti insya Allah langsung respon cepat untuk menghubungi siswanya tersebut gitu. Nah tapi ini kendalanya menghubungi siswa itu, kadang siswanya itu kita sapa dulu pas lewat chat kan. Kalau responnya baik udah boleh Ustazah nelpon. Nah, paling saya lewat telepon dulu gitu kan. Nah, lewat telepon ya dia janji gitu kan. Nah, telepon misalnya lihat lagi besoknya. Besoknya misalnya ada perubahan, oke lah kita lihat udah dianggap pasti bisa anaknya diomongin gitu. Tapi ada juga yang ke kitanya dia ngomong iya janji, taunya pas besok-besoknya dia nggak ada perubahan gitu kan. Sebatas ini memang saya hanya bisa komunikasi via telepon itulah gitu. Kalau video call kadang juga kadang siswanya sendiri yang maaf Za, tidak bisa ini lagi ini kayak gitu ya. Kalau kita maksa baru dia gitu kan. Kalau emang anaknya nggak ada respon baru ke orang tuanya seperti itu. Kadang Oh ini juga ya. orang tuanya juga sibuk kayak gitu. Ya Za, nanti saya bilang ke anandanya gitu. Cuma sebatas itu aja sama orang tuanya gitu. Karena memang anak-anak kami ini ada juga yang di luar kota gitu kan. Jadi untuk mereka pun sebenarnya kalau disuruh datang ke sekolah bisa gitu. Tapi kan memang ada yang sampai misalnya di Kepayang itu kan kurang lebih 2 jam kalau harus ke Bengkulu seperti itu karena jarak juga gitu misalnya. Jadi Iya. kalau misalnya tindakannya baru sebatas telepon dan video call itu gitu. Kecuali memang telepon sudah, video call udah, baru nanti sama-sama wali kelas itu kalau dia masih di dalam kota baru kami kunjungan rumah gitu. Kalau yang di luar kota sejauh ini belum ada kami kunjungan rumah karena emang terkendala jarak gitu kan, transportasi juga dan waktu itu Za, karena di sekolah Oke. kan juga waktunya sulit sekali untuk kami kunjungan rumah gitu. Oke, baik. Jadi tadi kalau saya rangkum ya, yang sudah Ustazah lakukan itu sudah sangat baik sekali ya. Ustazah sudah menghubungin siswa gitu, melakukan pendekatan, kemudian juga melakukan komunikasi dengan orang tua, kemudian juga bekerja sama dengan wali kelas, dan melakukan home visit ya untuk rumah-rumah yang masih terjangkau. Walaupun di masa pandemi ya, Masya Allah perjuangan Ustazah Diana ya. Oke, baik Ustazah. Menurut Ustazah sendiri, tadi kan ternyata dengan dilakukan beberapa langkah ini, masih ada beberapa yang ternyata masih juga melakukan hal-hal tadi gitu ya Ustazah. Ya benar Menurut benar. Ustazah, selain dari melibatkan tadi ya, berarti ini Ustazah sudah melibatkan wali kelas, sudah melibatkan orang tua kayak gitu ya. Nah, ada nggak pihak-pihak lain mungkin yang memiliki kewenangan yang bisa Ustazah libatkan dalam pengambilan keputusan? Menurut Ustazah, kira-kira ada nggak sih yang bisa memberikan apa ya dampak lebih ya atau pressure tanda kutip lebih terhadap anak-anak ini untuk tidak melakukan hal-hal tersebut tadi Ustazah? Iya benar. Ada Za. Jadi kan memang Hmm. tahapannya itu kami memang guru mapel ke Hmm. wali kelas memang kalau misalnya di wali kelasnya juga nggak sanggup lagi, nggak didengar wali kelasnya, baru ke BK. Biasanya BK itu memang ada ancaman namanya surat peringatan gitu Za. Jadi mereka Hmm. nggak takut sama nah sama Ana memang surat peringatan tuh Ana tidak ikut menandatangani karena dalam BK memang BK tidak untuk menjudge siswa untuk menghukum gitu kan Za. Kami sebagai pendamping dan membimbing. Jadi surat peringatan itu paling nanti yang tentang adalah wali kelas dan siswa itu sendiri. Jika kalau Ustazah bilang yang lebih ini emang ada kesiswaan Za. Nah, itu sampai ke tapi itu udah sampai ke SP3, surat peringatan 3. Nah, itu yang memang benar-benar sebagainya sebagai ancaman siswa sebenarnya. Kalau kami udah bilang nanti jangan sampai ke kesiswaan ya. Nah, siswanya udah emang agak udah berkata udah oh iya jangan jangan apa kalau udah sampai kesiswaan berarti kesiswaan udah ikut tanda tangan di sana Za. Berarti tantangannya udah ada dia orang tua dan kesiswaan dan itu udah pakai materai. Nah, itu yang siswa agak takut itu sebenarnya tapi emang agak berat kami memberikannya karena apa kalau udah pakai materai kan berarti udah kuat banget ininya kan perjanjiannya jadi ada kemarin memang salah satu siswa kelas 11 IPA 3 itu sebut saja X namanya dia udah SP3 emang luar biasa nandanya nggak pernah namanya MQ itu nggak pernah ikut bukannya kegiatan pagi itu dia nggak pernah ikut karena apa ya HP itulah ketiduran katanya sudah subuh tidur lagi
Nah, karena udah SP3, jadi otomatis orang tuanya datang, karena walaupun dia dari luar kota, orang tuanya datang ke sekolah, dan kesiswaan kami ikut terlibat juga, dan dia udah tanda tangan, emang agak berdampak itu, Zah. Dia kan punya konsekuensi, jadi dia harus nyetorkan menyelesaikan ujian Qur'annya selama bulan Februari ini. Alhamdulillah ya berdampak sih, tapi memang saya pikir sayang sekali kalau setiap anak emang harus kesiswaan semua, bisa nanti anak saya kalau harus tanda tangan pakai materai semua kayak gitu, Naza. Iya, oke. Kalau emang paling menakutkan tuh kalau dalam melibatkan kesiswaan sebenarnya. Oke, betul. Tadi berarti kalau melibatkan kesiswaan, tadi kata Ustazah ya, berarti ada bisa nih kita melibatkan kesiswaan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa ke siswa kayak gitu ya untuk mengikuti pembelajaran secara aktif kayak gitu. Selain dari itu Ustazah, apakah selama ini sudah ada SOP pembelajaran online? Sudah ada, sudah ada. Sudah ada ya, Belum termasuk tadi yang misalnya tadi harus open kamera, harus apa itu biasanya disampaikan di awal pembelajaran itu seperti apa, Ustazah? di awal setiap guru mapel itu sudah menyampaikan semua di awal. Kami dulu udah mulai pembelajaran daring itu. Udah disiapkan bahwasanya pembelajaran minimal itu 7.20 udah masuk Zoom semua, open kamera semua. Di awal-awal tuh menaati semua. Makin kesini mundur gitu. Nah, menurut Ustazah, kenapa tuh kok bisa seperti itu? Gurunya sudah ngingetin, tetapi anaknya di awal-awal nurut, terus di tengah-tengah kok jadi pada nggak buka open kamera. Kira-kira menurut Ustazah apakah karena semuanya faktor siswanya atau gimana nih menurut Ustazah? Kalau menurut Ana, ada beberapa, kan emang kan hampir semua itu kan terjadi ke siswa gitu. Nah, jadi kalau ditanya tuh pertama ada berbagai macam jawaban. Yang pertama ada siswanya memang bosan gitu kan, kata udahlah gitu. Sebenarnya itu faktornya bukan di siswa aja sebenarnya, di siswa juga sebenarnya katanya kan. Ada Kenapa bisa bosan ya Ustazah, jadi pertanyaan kan salah ya? satu anaknya bilang kan, ya Zah, kami berkata metode guru menggunakan Zoom tuh gini-gini aja gitu. Nah, jadi ibarat kata nggak, siswanya itu hanya perlu memperhatikan ini kan pada saat gurunya share screen, nah kan nggak perlu ini ngelihat, ketematikan aja gitu. Nah kadang jadi kemudian ada juga karena metode gurunya yang lewat Zoom itu aja. Kemudian ada juga yang siswanya sendiri belum siap. Kadang anak tuh belum siap, belum pakai jilbab katanya, belum ini, jadi nggak open kamera gitu. Jadi emang antara kesiapan siswa dan kesiapan guru itu sendiri sebenarnya, dua belah pihak itu yang menyebabkan kadang daring sekarang tidak sesuai kemauan kita, tidak seantusias dulu. Kalau dulu kan ibarat kata mungkin baru awal-awal gitu, baru kenal Zoom. Oh gini Zoom ini seru, ada bisa lihat aja gini kayak gitu. Sekarang mungkin udah bosan dengan teknologi Zoom seperti itu. Kayak kalau dari beberapa siswa yang cerita ke Ana gitu, Oke. Pengen aplikasi pembelajaran lain mungkin yang bisa dieksplor lagi kayaknya. Oke, baik Ustazah. Jadi tadi ada kesiapan guru dan siswa, kemudian siswa merasa bosan karena metode yang digunakan guru mengajar itu saja ya Ustazah tadi ya disampaikan. Oke, berarti saya garis bawahi metode guru ya Ustazah ya, karena di sini berarti salah satu penyebabnya ya metode guru mengajar sehingga membuat siswa menjadi bosan. Yang pertama tadi saya garis bawahi itu adalah bisa menghubungi kesiswaan ya Ustazah ya, untuk memberikan dampak siswa supaya dia dampak kehadirannya itu lebih banyak dan mereka bisa proaktif dalam proses pembelajaran. Oke, yang kedua dampaknya adalah tadi metode pembelajaran ya, sehingga nanti dampaknya bisa berdampak positif itu artinya ya kepada siswa sehingga hilang rasa bosannya ketika guru menggunakan variasi-variasi pembelajaran. Oke, baik. Menurut Ustazah sendiri nih, bagaimana caranya nih ya supaya metode pembelajaran guru ini bervariasi sekalipun hanya menggunakan Zoom. Sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang digunakan di Zoom itu yang bisa kita gunakan. Nah, menurut Ustazah, gimana ya supaya menghilangkan kebosanan siswa ini dalam proses pembelajaran? Berarti memang
kami sebagai guru itu perlu ibarat kata kan kemarin kami dilatih dari awal-awal kan dilatih untuk menggunakan Zoom gitu kan, diajari share screen segala macam. Memang benar, saya setuju dengan Ustazah bilang sebenarnya banyak sekali fitur-fitur. Nah, fitur-fitur itu yang belum kami kuasai gitu. Sama kayak kita pembelajaran daring ini sebenarnya kan di tatap room Zoom kan, ruang Zoom ini kan sebenarnya kalau mau kita perbandingan sebenarnya sama aja dengan kita di ruang kelas itu kan. Kalau seandainya gurunya di kelas itu hanya ceramah aja, pasti bosan gurunya ngantuk. Mungkin yang kata Ustazah bilang tadi, kalau seandainya guru-guru dibeli pelatihan untuk aplikasi fitur-fitur Zoom yang mungkin tahu saya ada breakout Zoom gitu, jadi siswanya emang harus aktif gitu kan, emang harus kalau nggak open kamera nggak akan bisa terjadi diskusi gitu. Ya mungkin yang kata Ustazah tadi, mungkin perlu ada pelatihan guru mengenai gimana memanfaatkan aplikasi itu semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai kita hanya memperoleh ilmu cara share screen, ya itu aja yang kita gunakan kayak gitu. Sepertinya emang kurang dari penguasaan kita terhadap aplikasi ini gitu. Atau mungkin aplikasi lain kan, setahu saya mungkin banyak aplikasi lain, sedangkan kami cuma tahunya Zoom, Google Meet kayak gitu aja yang Oke, kami iya. tahu gitu kan. Iya, Banyak iya, kecil iya. sekali ininya. Oke, iya betul Ustazah. Selain dari tadi metode guru nih, dalam proses pembelajaran, menurut Ustazah perlu nggak sih ada semacam ice breaking gitu ya ketika dalam proses belajar itu? Nah, perlu sekali sebenarnya. Ice breaking itu kan memang benar-benar memecahkan kekakuan gitu kan. Berkata kalau di kelas pun kita misalnya anak-anak udah mulai ngantuk, kita misalnya tepuk-tepuk apa-apa gitu kan. Nah, di sini nih memang mungkin pengetahuan kami gimana ice breaking di room Zoom itu. Kalau misalnya di ruang kelas kan enak, kita suruh anaknya berdiri, mungkin kitanya keliling atau sama-sama gerak di ruang kelas. Kalau di Zoom tuh mungkin kaminya yang bingung gimana ya speakingnya di room Zoom itu Heeh. atau di Google Meet kayak gitu Naza. Jadi Mm-mm. ya kembali lagi mungkin makanya tadi kan gurunya sendiri mungkin belum menguasai pembelajaran daring ini gimana biar seru gitu. Makanya Oke, mungkin iya, iya. semakin di sini siswa aduh PowerPoint lagi mungkin kayak Iya, begitu ya. kali ya. Jadi nanti boleh nih mungkin diskusi dengan wakakurikulumnya ya, diminta Oh, macam-macam iya, ice iya, iya. breaking ya ke wakakurikulumnya. Oke, Siap. baik Ustazah. Sejauh ini selain dari itu tadi nih, ada lagi tidak faktor-faktor lain menurut Ustazah yang membuat siswa itu bosan tadi? Tadi kan ada yang bosan, ada yang belum siap kayak gitu ya, baik dari guru ataupun dari siswanya. Ada lagi nggak selain dari itu? Apakah itu saja atau ada lagi Ustazah? Ya, faktor lainnya mungkin memang kalau kebanyakan siswa bilang emang bosan itu. Hmm. Faktor lainnya ya ibarat kata emang butuh sekali untuk kembali ke sekolah gitu kan. Hmm. Karena ya namanya daring kita belajar sendiri gitu kan. Sekarang kan kita benar-benar nggak gimana ya, namanya manusia itu kan makhluk sosial, nggak kan bisa dia mandiri. Maksudnya mbak sendiri aja, apapun Sendiri. pasti butuh orang lain ya. Belajar sendiri di ruangan belajar lewat tatap maya ini memang sangat membosankan gitu. Jadi faktor lain memang butuh untuk teman teman satu ini ya, satu circle dalam kelas itu saling mendorong gitu kan, jadi bikin Hmm. semangat belajar gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya siswa sekarang memang saatnya untuk kembali ke kelas gitu, karena emang gimana ya, beda suasananya belajar sendiri walaupun di room Zoom rame, tapi kan kenyataannya dia duduk Iya. sendiri dong belajar dia kayak gitu. Oke, oke. Iya gitu ya Ustazah ya. Baik, tadi kalau sudah saya bisa mencatat, saya sambil nyatat ya Ustazah ini Ya yang nggak Ustazah apa-apa. sampaikan tadi. Yang pertama tadi bisa mengkomunikasikan kepada kesiswaan tadi ya, kalau tidak salah untuk membuat SOP, Ya. kemudian juga metode guru, kemudian ice breaking yang bisa disampaikan kepada wakak kurikulum ya, kemudian kesiapan siswa dan guru ya, berarti ini juga nanti bisa disampaikan kepada wali kelas, guru mapel, dan juga kepada siswa itu sendiri. Nah, tadi sudah kita rangkum ya Ustazah, ada bisa komunikasi ke kesiswaan, komunikasi ke kurikulum, komunikasi kesiswaan tadi bisa berupa SOP, kemudian ke kurikulum tadi berupa metode pembelajaran untuk guru supaya variatif, kemudian juga macam-macam ice breaking ya, kemudian menyampaikan kepada siswa tentang SOP dan kesiapan mereka untuk belajar. Nah, kira-kira berarti dari rangkuman tadi, setelah ini apa yang akan Ustazah lakukan untuk merealisasikan ide-ide yang sudah Ustazah sampaikan tadi?
Oke, benar sekali, Za. Berarti kalau yang setelah Ustazah kata Ustazah kan secara tidak langsung memberikan Ana masukan gitu ya. Berarti dari kata Ustazah tadi komunikasi berarti emang di lingkungan sekolah itu emang butuh sinergi ya. Semua Iya, itu saling membantu. betul. Jadi emang kata Ustazah tadi, Ana merasa, ah gimana ya kok anak ini nggak pernah masuk. Ternyata eh, kesalahan itu bukan hanya di siswa dan bukan tanggung Betul. jawab anak sendiri Betul, sebenarnya gitu. Ustazah. Anak tersebut nggak masuk ke mapel itu sebenarnya yang Anda tanyakan dulu, yang Anda tanyakan sendiri, apa yang terjadi gitu di mapel itu gitu. Betul. Berarti setelah saya memberikan apa dorongan-dorongan kecil untuk Anda melakukan tindakan, berarti yang pertama kali adalah Anda harus menyampaikan komunikasi dulu, menjalin komunikasi. Ada berapa wali kelas yang menanyakan siswa tersebut tidak pernah masuk ke mapel ini, berarti Anda harus setidaknya observasi mungkin ditanyakan ke siswa-siswa lain gimana guru tersebut, mungkin kan kita biar nggak ngejudge siswa itu sendiri. Pertama, Iya, Anda harus komunikasikan dulu ke siswa lain mengenai guru mapel tersebut, kemudian apa namanya mencari tahu kan mencari tahu tanpa menyelidiki gitu ya biar guru nggak tersinggung gitu kan iya, gimana betul sekali, Ustazah. ini apa gimana metode belajarnya gitu kemudian benar sekali Ana harus minta saran ke kurikulum kami gitu kan karena ternyata banyak sekali aplikasi yang bisa dimanfaatkan guru-guru agar pembelajaran mereka itu tidak membosankan karena memang bukan dari satu siswa aja ini dari beberapa siswa yang memang sudah menyatakan bosan kami bisa belajar di Zoom kayak gitu kan kemudian mungkin lagi meningkatkan lagi gimana siswa itu jangan sampai dia sadar itu karena udah sampai ke kesiswaan mungkin. Jadi emang dia sadar tuh sebelum memang bukan karena takut ke kesiswaan mungkin ya saya. Jadi Iya, emang harus sana mencari mengkomunikasikan semuanya hingga tidak terjadi apa namanya ya stop lah gitu yang namanya kebosanan siswa itu terhadap daring ini gitu ya. Berharapnya sih memang daring ini berhenti karena apa amin. nggak usah lagi emang ada daring walaupun sebenarnya harus tidak mau tidak mau juga tetap harus kita Betul. laksanakan karena sampai kapanpun kita belum tahu Iya, uh, kapan benar-benar bebas dari pandemi ini kan Za. Ya, Ana bakal mencari tahu mengenai pembelajaran guru mapelnya, kemudian mengkomunikasikan seperti yang kata Ustaz tadi, mengkomunikasikan ke kurikulum, ke siswaan, ke wali kelas. Intinya setiap warga sekolah bersinergi untuk betul. memberantas yang namanya ya pelanggaran-pelanggaran yang ada di pembelajaran daring itu tadi, yang Anda sebutkan di awal tadi, yang nggak masuk Iya. lah, yang malas lah, yang main ikut morning Quran, seperti itu. Oke, baik ya Ustazah. Baik, tadi Ustazah sudah menyatakan apa saja yang akan Ustazah lakukan ya. Poin-poinnya sudah Ustazah sampaikan dan saya juga sudah mencatat Ustazah. Mudah-mudahan akan ada perubahan untuk anak didik kita ya, insya Allah mudah-mudahan. Dan kita akan bertemu di coaching pekan depan ya Ustazah, insya Allah. 2 pekan ke depan ya, insya Allah 2 pekan ke depan. Nanti kita bisa sharing lagi, melihat progres setelah Ustazah melakukan tadi pendekatan-pendekatan tadi ya, kemudian komunikasi tadi untuk bersinergi dengan tim yang lain. Nah, nanti kita akan lihat progresnya ya. Mudah-mudahan ada progres yang positif ya Ustazah ya. Amin, Oke. amin. Baik, terima kasih ya Ustazah Diana atas Oke, waktunya. Ana juga terima kasih Za karena udah dibukakan pikiran. Oh iya harus komunikasi, harus saling sinergi. Makasih Iya. Za. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya Ustazah ya di sana. Salam dengan mamanya. Ustazah juga. Ya, Ya, Ustazah juga. sama-sama. Ana izin untuk pamit ya Ustazah. Iya, terima Ya, kasih Za. sampai ketemu udah pekan ke depan. Assalamualaikum, Ustazah. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.